Bidadari di sorga juga disebut dengan zawud. Coba lihat nanti surat Ad-Dukhan 54. Kazalika wa zawwajnahum bihurin in. Jadi bidadari di sorga itu disebut zawj. Zawwajnahum bihurin in. Begitu pula di surah Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke sorga, kamu dan istrimu. Nah, istri yang di sorga disebut dengan azwaj. Karena istri yang menjadi sumber ketenangan. Karena itulah kenapa di surat Ar-Rum ayat 3 ayat 21 istri yang kita nikahi Allah sebut azwaj. Pesannya agar kita mencari pasangan yang bisa menjadikan kita seperti hidup di sorga di dunia ini. Karena azwaj itu sebutan untuk istri di sorga. Sebagaimana bidadari disebut dengan azwaj. Sebagaimana istri-istri di sorga disebut dengan azwaj. Karena itu Anda para istri jadilah azwaj. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ar-Rum ayat 21. Kita baca ayatnya, Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menjadikan untukmu dari jiwamu sendiri, dari dirimu sendiri adalah istrimu, pasanganmu, supaya kamu mendapatkan ketenangan dengannya. Dan Allah jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ini ayat menjelaskan tentang salah satu nikmat atau salah satu tanda kebesaran Allah yang diberikannya kepada manusia adalah pasangan, istri. Nah, kata istri yang di dalam ayat ini yang kita menemukan sakinah kepadanya disebut dengan zawj atau azwajan. Di azwajan itu jamak daripada zawj, ya, azwajan. Nah, kata istri dalam Al-Quran itu ada zawj, ada imra'ah, ada sahibah. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan an khalaqalakum min anfusikum sahibat atau an khalaqalakum min anfusikum imra'ah atau jamaknya nisa, tapi Allah pilih azwajan. Kenapa azwajan? Kata imra'ah, walaupun itu artinya istri, itu biasanya digunakan untuk perempuan atau istri yang tidak memiliki kecocokan pada beberapa bagian dengan suaminya. Karena itu misalnya di surat At-Tahrim ayat yang ke-10 Allah menyebut istri, ya, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang berbeda keyakinan, yang memusuhi dakwahnya, disebut dengan imra'ah. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'atu Lut. Jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang pembangkang, yang kafir, walaupun mungkin secara fisik mereka bersama, tapi secara fikiran dan keyakinan mereka berbeda. Maka disebut dengan imra'ah namanya. Kalau sahibah itu istri yang tidak cocok dalam segala hal, karena itulah suami yang lari dari istrinya yang seperti itu disebut dengan sahibah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ini lebih hebat lagi kalau dengan sahibah. Kalau tadi imra'ah masih ada yang cocok dalam beberapa bagian. Kalau sahibah tidak cocok dalam segala hal. Nah, sementara zawud itu istri yang cocok sehingga wajar Allah sebut litaskunu ilaiha. Karena ini istri memang
menjadi sumber kebahagiaan. Menjadi sumber kebahagiaan. Makanya ada hal yang menarik. Begini. Di Ali Imran ayat 40. Ketika Nabi Zakaria belum punya anak, ya, istrinya belum melahirkan anak, maka istrinya disebutnya imra'ah. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaganil kibar wa imra'ati akirun. Bagaimana saya punya anak ya Allah? Saya sudah tua dan istri saya mandul. Ketika dia menyebut istrinya mandul, maka wamraati, karena ya mungkin tidak harmoni karena memang belum punya anak. Tapi coba perhatikan surat Al-Anbiya 90. Ketika istrinya hamil, yang sebelumnya disebut imra'ah, berubah sebutannya menjadi zauj. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Ketika istrinya hamil, melahirkan anaknya Nabi Yahya, maka istrinya disebut dengan zaujah. Kenapa? Karena sudah menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Itulah yang disebut dengan zauj. Wajar ketika Allah menyebutkan istri sebagai sumber ketenangan, litaskunu ilaiha, maka sebutannya azwajan. Karena ini memang sumber ketenangan. Makanya begini. Ketika Nabi Adam di sorga bersama istrinya yang hidup mereka sangat nyaman, tenang, harmoni, maka disebut zauj. Apa kata Allah di Al-Baqarah 35? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kenapa zaujud? Karena di sorga semua ada, hidup akur, harmoni. Karena kalau sudah semua kebutuhan cukup, biasanya kita harmoni itu. Semua permintaan dapat, itu biasanya akan saling sayang menyayangi itu. Ini pertengkaran itu terjadi karena ada yang kurang. Ya, misalnya ibu-ibu kalau pintanya banyak yang tidak terpenuhi, biasanya dia sering marah-marah itu. Istri yang sering marah-marah itu tidak zaud namanya itu. Karena yang zaud itu istri yang membuat suaminya tenang. Dan maka di sorga disebut zauj. Makanya istri Nabi, ya, istri Nabi disebut azwaj. Coba lihat surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika, dan seterusnya. Kenapa istri Nabi disebut azwaj? Karena semua istri Nabi menjadi sumber ketenangan. Karena tidak ada istri Nabi yang pembangkang. Semua istri Nabi itu patuh, qanitat. Ya, orang yang sangat patuh penurut kepada Nabi. Karena itulah istri yang patuh dan penurut itu disebut azwaj, seperti istri Nabi. Bidadari di sorga juga disebut dengan zauj. Coba lihat nanti surat Ad-Dukhan 54. Kazalika wa zawwajnahum bihurin in. Jadi bidadari di sorga itu disebut zauj, zawwajnahum bihurin in. Begitu pula di surah Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke sorga, kamu dan istrimu. Nah, istri yang di sorga disebut dengan azwaj. Karena istri yang menjadi sumber ketenangan. Karena itulah kenapa di surat Ar-Rum ayat 3 ayat 21 istri yang kita nikahi Allah sebut azwaj. Pesannya agar kita mencari pasangan yang bisa menjadikan kita seperti hidup di sorga di dunia ini. Karena azwaj itu sebutan untuk istri di sorga. Sebagaimana bidadari disebut dengan azwaj. Sebagaimana istri-istri di sorga disebut dengan azwaj. Karena itu Anda para istri, jadilah azwaj. Jadilah zauj. Jangan jadi imra'ah bagi suami Anda. Apalagi jadi sahibah yang membuat suami Anda stres dia. Mungkin takut dia pulang ketemu Anda. Jadilah istri yang zauj, yang taskunu, yang kami merasakan damai, tenang ketika bertemu dengan pasangan kami. Inilah rahasianya kenapa Allah tidak menyebutkan kami jadikan dari kamu itu imra'ah atau sahibah atau nisa, tapi kami jadikan dari dirimu azwaj. Karena azwaj itu adalah istri yang menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Dan itu ya istri yang di sorga, ya sebutannya itu. Tidak ada istri di sorga disebut imra'ah. Tidak ada istri di sorga disebut dengan sahibah. Semua istri di sorga disebut dengan azwaj. Maka kita pun mencari sorga di dunia ini dengan istri yang tipikal azwaj, bukan imra'ah, apalagi sahibah.
Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.